Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 51, dan judul yang akan kita bahas di episode 51 ini adalah siapa yang selama ini beriman pada Dajjal. Kenapa kita bahas seperti ini? Karena kita beriman ini kan sebenarnya statusnya tidak ada yang tahu, Mas ya. Tidak ada yang tahu. Iman itu hanya Allah yang bisa menentukan seseorang ini beriman atau tidak. Nah, kadang manusia itu terjebak oleh perasaannya kalau saya sudah beriman. Menurut dia, bukan menurut Allah. Nah, yang seharusnya kita lakukan sebenarnya kan berusaha untuk tetap beriman gitu loh. Beriman menurut Allah berarti ada di Quran. Kriteria iman menurut Allah itu ya ada di Quran itu, bukan menurut hawa nafsu kita pribadi. Nah, kemudian banyak dari kita sudah mengira kalau iman kita itu cukup, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah haji misalnya. Tapi apakah sebenarnya Allah hanya menyuruh itu saja? Padahal Al-Quran itu 6.000 ayat. Apakah kita sederhanakan sesimpel saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah haji, dan sesuai keinginan pribadi saja, Kak Sob, ya? Iya, iya. Nah, kemudian kenapa kita menyambungkan di sini dengan Dajjal? Jangan-jangan apa yang kita pikirkan itu hanya pikiran kita sendiri. Itu hanya ucapan yang sebenarnya tidak pernah kita realisasikan, Kak Sob, ya? Iya, jangan-jangan selama hidup itu tujuan kita sebenarnya bukan Allah, tapi kita sudah belok dan kita nggak sadar. Nah, kemudian di sini kita akan coba membedah surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi agak panjang ayatnya. Silakan teman-teman buka Al-Qur'annya sendiri biar lebih mantep, Kak Sob, ya. Iya, renung sendirilah. Ya. Al-Baqarah 177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa saja, Kak Sob, ya. Syaratnya sepanjang itu, Kak Sob. Sepanjang itu. Dan itu masih takwa, Kak Sob, ya. Iya, ya, kebajikan lah. Kebajikan. Kira-kira kalau dibedah seperti apa, Kak Sob? Ya, dari kalimat pertama, bukanlah menghadap ke timur ke barat, ini adalah suatu yang saya pahami, ya. Jangan kamu hanya ritual saja, menghadap sana, berpakaian gini, itu, terus sudah merasa cukup makan kebajikan. Bukan, kata Quran. Ya. Ini juga kalau saya pribadi menafsirkan ayat ini, timur dan barat juga bisa diartikan saya sudah baik karena saya sudah meniru ini, tokoh ini. Karena timur dan barat ini bisa secara luas. Saya itu ya hebatnya Al-Quran itu, jadi satu ayat yang sama, dua pemahaman yang berbeda pun main masuk semua. Iya. Inti, ya. Hanya aku ikut mazhab ini, aku mazhab ini. Timur dan barat saya mengartikan. Bukan, Quran nggak pernah ngomong mazhab ini itu enggak. Tapi beriman pada Allah, aja percaya dan mengikuti perintahnya. Di mana perintahnya Allah? Ya buka Quran. Enggak mustahil Muslim yang manapun enggak buka Quran, enggak mempelajari bisa mengikuti. Mustahil. Kalau hanya mendengar si barat, si timur, mazhab ini, mazhab itu, golongan ini, golongan itu, terus merasa puas. Ya udah ikut ini kok, cai itu kok, mazhab itu, alah sudahlah. Ini Quran sudah membantahnya. Nah, kita sekarang ini beriman pada siapa dulu? Ya, karena pilihannya cuma dua, beriman sama Allah atau selain Allah. Selain Allah diantara yang terbesar itu Dajjal, ya, diistilahkan Dajjal yang kita anggap iblis itu, ya. Nah, kita telah dulu yang pertama dulu. Benarkah kita beriman pada Allah? Benarkah pengakuan kita, syahadat kita itu pada Allah hanya ucapan saja, tapi sehari-hari kita ikut siapa? Ikut siapa? Ikut ormas, apa ikut bos, apa ikut pimpinan perusahaan, atau selama itu sesuai dengan Quran, loh bagus kerjakan. Tapi kalau nggak sesuai, ini kerjaan kok, ini kok, nah itu sudah tidak beriman lagi pada Allah, nggak masuk kebajikan sudah. Ya istilah kita beriman pada Dajjal. Kalau selain Allah itu ya termasuk Dajjal, ya. Kemudian, terus kepada hari kemudian, percaya nggak sih kita itu percaya hari kemudian, artinya setelah kiamat, kebangkitan itu
ada alam lain, ada tabungan pahala kita, atau kita itu berislam cari kaya luar biasa untuk beli rumah, ada yang harga 400 miliar, ada yang sekian miliar, bangga. Apakah hari akhir itu adalah kaya di dunia, ataukah di akhirat kelak? Itu salah satu contoh. Yang masih banyak sekali kebajikan kita yang hanya terhenti di dunia, bukan beriman pada akhirat, ya. Jadi Allah sekarang akhirat. Terus percaya, beriman pada malaikat, ataukah kita lebih beriman pada CCTV, drone, ya, diawasi oleh polisi, diawasi oleh orang lain, ataukah kita betul nggak beriman pada malaikat? Ada CCTV atau enggak, kita merasa diawasi oleh malaikat? Kan sudah hilang itu, sudah hilang. Ini menunjukkan bahwa kita sudah nggak beriman lagi pada malaikat. Ini baru 3 ya, belum lagi kitab-kitabnya. Coba seumur hidup kita sejak akil balik diteliti aja, sudah berapa Quran yang ditelaah, ya, ditelaah isinya, atau hanya dibaca aja. Baik, Quran itu bukan dibaca, ditelaah. Ayat ini apa maksudnya di zaman sekarang, bagaimana dipahami, terus didakwakan, disampaikan, ya. Bukan cuma oh begitu disimpan. Ya, ini belum apa namanya? Belum siar, ya. Kita lihat orang fakir miskin, apakah mereka sudah pernah kita rubah nasibnya, kita kasih pekerjaan, kita pinjami rumah, ataukah hanya kasih makanan bungkusan aja? Kadang orang-orang terjebak dengan simbolis bahwa oh saya sudah memberi makan, tapi padahal kemampuan dia itu lebih dari itu. Dan juga di zaman sekarang ini, apakah ada yang sebenarnya benar-benar membutuhkan makan, atau dia sebenarnya butuh pekerjaan, butuh rumah, maksudnya? Iya. Kalau zaman Nabi betul, makan aja susah, ya. Maka Nabi ngasih contoh, beri apa yang kamu bisa berikan, makanan, karena itu dibutuhkan. Nah sekarang saya kira untuk ukuran saat ini di Indonesia ini, ya, bukan hanya makanan mungkin masih cukup, ya. Semiskinnya orang jarang, kelaparan itu jarang. Tapi rumah, pekerjaan, kalau nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, harga diri jatuh. Karena apa, kefakiran dekat dengan kekufuran, kan gitu ada hadis, ya. Iya, apa kita sudah menanggulangi? Kalau emang kamu beriman, kamu mampu, dirikan lapangan pekerjaan, kasih rumah, nggak usah dikasih, pasti pinjemi rumah, bikin wangu perumahan yang banyak, atau membeli rumahnya orang-orang yang lain yang dijual, pinjamkan. Kalau kita takut dikasih nanti hilang, pinjamkan. Bisa uang tabungan masjid, bisa orang kaya, bisa ormas, banyak cara. Jangan habis bungkusan nasi bungkus. Yang kita lihat kan banyak nasi bungkus malah dibuang-buang, gitu, ya. Contohnya seperti kemarin kita habis Ramadan, maksudnya makanan tuh hampir buang-buang, Sob. Saya ngalamin dia habis sebulan tuh paling enggak separuhnya itu saya lihat makanan terbuang. Iya. Karena orang-orang terjebak, kalau zaman Nabi kan memang orang kesusahan makan. Jadi Nabi memberikan makan itu karena yang mereka butuhkan makan. Tapi betul, kalau zaman sekarang kita harus meniru Nabi, itu konsepnya yang diberikan apa? Bukan bendanya. Bukan bendanya. Kalau dulu butuh makan, sekarang kalau makanan sudah banyak, ya jangan memberi makan lagi. Jangan berlebih-lebihan. Yang kurang itu pekerjaan, rumah. Baik, kasih itu, pinjamkan. Kalau nggak mau ngasih rumah, pinjamkan rumah itu, gitu loh. Jadi di sini kalau bisa saya urutkan, Ustaz, ya, dari yang kita bahas dari awal tadi, jangan-jangan ucapan iman kita, pengakuan diri kita itu hanya sebuah omongan. Oh saya hafal rukun iman, oh saya sudah beriman, tapi versinya sendiri. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, apakah sebenarnya kita seperti itu? Jauh dari Quran. Ya, kalau kita urutkan iman kepada Allah, ternyata dalam sehari-hari iman kita pada selain Allah, ya, yang tertingginya pada Dajjal. Kita ikut apa aja sistem yang dibuat Dajjal. Ada masalah A, masalah B, oh ya gimana lagi, gimana itu sudah beriman pada Dajjal. Tuhannya jauh lebih dari satu. Kemudian iman kepada malaikat, apakah seperti itu? Ternyata dalam kehidupan sehari-hari beriman kita pada teknologi. Pada teknologi, pada alat, kita percaya, oh HP ini bisa gini. Kita lebih percaya itu daripada malaikat-malaikat yang mengawasi kita. Jadi kita berbuat jahat itu khawatir dilihat CCTV, bukan khawatir dilihat malaikat. Berarti tidak beriman pada malaikat. Jangan ngaku beriman kalau begini. Ternyata hanya ucapan saja. Kemudian beriman pada kitab. Bahkan kalau kita lihat sekarang, iman itu bukan sama kitab lagi, tapi pada sosmed. Iya, sosmed itu jadi kitab sucinya sosmed. Ukuran orang dikatakan berhasil atau tidak itu saya lihat-lihat banyak dari sosmed. Sering lihat Instagram, ukuran sukses itu yang seperti ini. Oh, orang dikatakan baik kalau seperti ini. Jadi ukurannya sudah bukan Quran lagi. Kemudian tadi beriman pada Nabi. Kita sekarang lihat orang-orang berimannya sama tokoh.
Yang kalau terkenal mau apa Wah, mereka kalau lakukan, terkenal punya nama, dipuja-puja kayak ahli surga. Kalau nggak terkenal baru bener kayak apa? Tidak. Saya hilangkan. Ya, itu sudah jelas nggak beriman. Ini kalau mati nggak mati beriman. Iya, iya. Ini menurut Quran loh ya. Kemudian kalau kita urutkan lagi di urutan kelima ada percaya pada hari akhir, tadi sudah dibahas. Ternyata kita di dunia lebih percaya pada keduniawian. Iya. Mencari Tahajudnya, puasanya, sholat duhanya. iya, fakir miskin dikasih ini supaya kaya, punya rumah sekian ratus miliar dibangga-banggain. Ya itu hari akhir dia. Kemudian yang terakhir mungkin kalau kita sering belajar ada beriman pada qada dan qadar, yaitu ketentuan Allah. Ternyata iman kita dalam sehari-hari, iman kita itu hawa nafsu kita. Hawa nafsu. Semua kita ukur pakai ukuran pribadi. Saya sudah baik, saya sudah ini, ukuran dia sendiri, bukan ukuran Allah. Jadi bukan Quran, bukan iya. dia sendiri. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa orang kalau sudah merasa baik, berarti dia itu sebenarnya masih jahat ya sebenarnya. Karena ada yang bilang sudah kehabisan kekuatan beriman lagi, sudah selesai dia karena dia sudah merasa baik, sudah selesai. amal sudah cukup, sudah sholat, Tinggal sudah makan-makan, reuni-reuni, apa guyon-guyon, karena sudah merasa sudah finish imannya, sudah cukup, sudah yakin masuk surga. Enggak menurut Quran, menurut perasaannya. Ya, itu sangat berbahaya sekali. Dan di sini kita juga mengutip dari hadis riwayat Ahmad. Di sini luar biasa sekali ya, di sini. Ya. Berbunyi seperti ini, siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Sungguh demi Allah, ada orang yang mendatanginya dalam keadaan mereka mengira dia itu beriman. Mengira, Merasa. Dia merasa dia beriman. Namun pada akhirnya, dia malah jadi pengikutnya Dajjal karena subhat-subhat yang disampaikan. Ya itu kan contoh kan banyak sekarang ulama, ormas, dukung partai ini, partai itu jadi penguasa, setelah berkuasa, ajaran Dajjal didukung terus. Jadi luar biasa sekali, orang yang mengaku beriman pun bisa iya, itu hadisnya ada. Jadi yang bisa kita lakukan itu sebenarnya terus berusaha beriman, bukan sudah mengaku beriman. Ya, nggak pernah kita tahu kita beriman apa. Kita harus terus berusaha beriman, terus berusaha jadi orang baik, terus berusaha menyampaikan siar-siar agama. Iya, walaupun salah satunya harus menyampaikan. Kalau cuma diem aja berarti dia belum beriman. Mensiarkan itu ya. Jadi sebenarnya semua jangan diukur pakai ukuran pribadi, harus pakai Al-Quran. Ya kira-kira seperti itu Mas ya? Iya, saya kira cukup lah itu. Semoga kita dihindarkan Allah dari hal-hal yang Menipu, ya, bisa berimbas pada kesirikan juga sebenarnya Mas. Sangat. Ya. Halus tapi setiap hari itu berbahaya. Terus sampai mati dipertahankan. Ya. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita terima kritik dan saran atau mungkin tema apa yang bisa kita bahas, insya Allah kalau kita mampu kita bahas. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.